Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Inovasi Kreatif Olahan Daun Kelor Menjadi Produk Yogurt atau yang biasa disebut Yodalor. Berikut ini merupakan tim PKMK yang telah dibimbing oleh Ibu Dian Farida Asfan, STMT dari dosen program studi teknologi industri pertanian. Yang pertama, terdapat Ketua Pelaksana Rian Nursetia Febriana dari TIP Angkatan 2018. Dan yang kedua, anggota 1 Wendy Susilawati Sihombing dari TIP 18. Dan yang ketiga, anggota 2 Rahmawati Nazilah dari TIP 19. Dan yang keempat, anggota 3 M. Harun Ar-Rasyid dari TIP 19. Dan yang kelima, anggota 4 Elvanis Dwita Susanti dari TIP 19. Selamat siang, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama. Hal yang melatar belakangi terbentuk program ini dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek tempat pertumbuhan, di mana tanaman kelor mudah tumbuh di lahan kering maupun lahan basah. Ya, aspek yang kedua pemanfaatan. Sebagian besar tanaman kelor hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan sebagian besarnya lagi dibuang begitu saja di lingkungan. Sehingga dapat dilihat bahwa pemanfaatan tanaman kelor yang masih sangat sederhana. Aspek yang ketiga yaitu kandungan. Tanaman kelor, terutama bagian daun kelor, memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, di mana antioksidan sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Maka dari situ, kami merealisasikan sebuah produk yogurt daun kelor, di mana memanfaatkan antioksidan yang tinggi di dalam daun kelor untuk proses metabolisme tubuh, dan yogurt merupakan suatu produk yang mudah dijumpai dan dinikmati oleh semua kalangan. Di sini dapat dilihat dari rumusan masalah dan tujuan program, di mana tujuan program merupakan jawaban dari rumusan masalah. Program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan terutama bagi penulis, di mana semuanya ini sangat berkaitan satu sama lain. Keluaran yang dihasilkan dari program ini adalah terbentuknya artikel kimia, tanaman daun kelor yang semakin memiliki nilai ekonomi tinggi, dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi tubuh. Terima kasih. Dalam kondisi umum lingkungan, daun kelor banyak tumbuh di lingkungan masyarakat. Namun dalam segi pemanfaatannya sangat minim dilakukan, sehingga kami melakukan survei secara online menggunakan Google Form kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan daun kelor di lingkungan masyarakat. Dengan jumlah 18 responden, diperoleh hasil sebagai berikut. Sebagian besar masyarakat yang mengetahui manfaat dari daun kelor sebesar 72,2%, sedangkan yang tidak mengetahui manfaatan dari daun kelor tersebut 27,8%. Sedangkan tanggapan masyarakat terkait dengan pembuatan daun kelor sebagai yogurt yang setuju 61,1%, yang sangat setuju 33,3%, dan masyarakat yang menyukai inovasi yogurt daun kelor sebagian besar menjawab iya sebesar 55,6%, dan yang tidak sebesar 44,4%. Gambaran umum usaha dari Yodalor. Yogurt daun kelor merupakan suatu produk makanan fermentasi yang berbahan dari susu dan ditambah daun kelor. Keunikan olahan ini dapat dimanfaatkan sebagai konsumsi herbal, sebab dalam daun kelor memiliki banyak kandungan antioksidan yang tinggi. Dalam penjualan, Yodalor menggunakan dua cara, yaitu dengan cara langsung dan secara tidak langsung. Sistematik penjualan langsung, kemudian customer atau pembeli masih menjadikan profit atau keuntungan. Sedangkan penjualan secara online dari klien,
pemesan online, pengiriman, customer, dan profit.
3.1, yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini terdapat 4 tahap lagi di dalamnya, yaitu tahap pertama survei, tahap kedua persiapan alat dan bahan, tahap ketiga produksi, dan tahap keempat pemasaran. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. 3.2, yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini, kelompok kami akan memproduksi yogurt daun kelor. Namun, sebelum memasuki tahapan proses pembuatan yogurt, ada baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama terdapat susu plain, yaitu susu yang tidak mengandung rasa, baik rasa melon, strawberry, coklat, vanila, dan lain-lain. Lalu kemudian ada bibit yogurt. Bibit yogurt yang digunakan terdapat 2 varian atau 2 jenis, bebas digunakan yang mana. 2 jenis tersebut adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang harus disiapkan juga terdapat ekstrak daun kelor, wadah tertutup, dan pengaduk. Memasuki proses produksi yogurt daun kelor. Langkah yang pertama yaitu panaskan susu plain, yaitu dipanaskan sampai mencapai suhu 90 derajat Celcius dan tidak lupa selalu diaduk supaya protein yang terkandung di dalamnya tidak mengalami koagulasi. Pada suhu tersebut juga dipertahankan selama 1 jam. Langkah yang kedua, angkat susu dan masukkan bibit yogurt. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bibit yogurt terdapat 2 jenis atau 2 varian yang dimana bisa digunakan dengan variasi yang bebas yang sekiranya mudah ditemukan di daerah masing-masing. Langkah yang ketiga yaitu masukkan ekstrak daun kelor. Dalam memasukkan ekstrak ini juga diperlukan pengadukan agar tidak terjadi gumpalan di hasil akhir nanti. Langkah keempat yaitu letakkan pada wadah tertutup, kemudian tunggu 20-24 jam. Dalam jangka waktu ini, jika masih kurang, bisa dilakukan hingga maksimal waktu 3 hari. Dan kemudian yogurt bisa siap disajikan. 3.3, yaitu tahap promosi dan tahap pemasaran. Promosi yogurt daun kelor dilakukan dengan via online ke sosial media dan melakukan penyebaran pamflet secara online. Pemasaran yogurt daun kelor dilakukan secara tidak langsung atau virtual. Contohnya, dengan menggunakan sosial media, baik itu Instagram dan WhatsApp, dan website. Dan diusahakan mencari ide promosi dan pemasaran yang unik agar konsumen atau masyarakat dapat tertarik dengan yogurt daun kelor. Selanjutnya kita akan membahas anggaran biaya. Yang pertama bahan habis pakai sebesar Rp6.808.000. Yang kedua fasilitas penunjang sebesar Rp9.122.000. Yang ketiga perjalanan sebesar Rp1.200.000. Dan yang keempat biaya lain-lain yaitu termasuk administrasi publikasi dan laporan sebesar Rp532.500. Sehingga jumlah total anggaran dana adalah Rp17.662.500. Selanjutnya, total biaya produksi per tahun hasilnya Rp51.137.000. Dan total pendapatan per tahun menjadi Rp58.500.000. Sehingga laba per tahun yaitu Rp7.363.500. Dan BEP yang didapatkan yaitu Rp1.900.000. Berikut ini merupakan jadwal kegiatan yang akan kelompok kami lakukan selama 3 bulan ke depan. Yang pertama terdapat observasi. Observasi dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama, dan minggu kedua. Yang kedua terdapat persiapan tempat usaha yang akan dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama, dan minggu kedua. Yang ketiga pencarian partner dilakukan pada bulan pertama, minggu ketiga. Yang keempat persiapan pembuatan akun media sosial
dilakukan pada bulan pertama minggu keempat. Selanjutnya, persiapan desain akun media sosial dilakukan pada bulan kedua minggu pertama. Lalu, membeli perlengkapan kios dilakukan pada bulan kedua minggu kedua. Selanjutnya, membeli bahan pembuatan produk dilakukan pada bulan kedua minggu ketiga. Selanjutnya, pembuatan produk dilakukan pada bulan kedua minggu ketiga, keempat, dan bulan ketiga minggu pertama. Kemudian pengemasan dan pelabelan produk sama dengan pembuatan produk, yaitu bulan kedua minggu ketiga dan minggu keempat, dan juga bulan ketiga minggu pertama. Selanjutnya, pemasaran produk dilakukan pada bulan ketiga minggu pertama dan minggu kedua. Setelah itu, kalkulasi profit dilakukan pada bulan ketiga minggu ketiga, dan yang terakhir, laporan penyusunan akan dilakukan pada bulan ketiga dan minggu keempat. Terima kasih, akhirnya telah usai presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.